Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Hapsari. Nomor induk mahasiswa 240201020760 dari kelas MJ805, Program Studi PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Untuk soalnya yaitu pengamanan berbasis data dan jaringan serta aspek legal keamanan siber. Di era digital saat ini, keamanan data dan jaringan menjadi pondasi penting dalam cyber security management. Selain itu, aspek legal juga tidak dapat diabaikan. Yang pertama, jelaskan secara mendalam konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan, identifikasi berbagai ancaman keamanan jaringan yang relevan, dan bagaimana teknologi tersebut dapat mitigasinya. Yang kedua, uraikan bagaimana pengamanan berbasis data dan jaringan dilakukan, termasuk metode dan alat yang digunakan. Berikan contoh kasus nyata bagaimana data dan jaringan dapat diamankan secara efektif. Berikut presentasi dari saya. Pengamanan berbasis data dan jaringan serta aspek legal keamanan siber. Yang pertama yaitu teknologi keamanan jaringan, konsep, penerapan, dan ancaman. Konsep keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah gabungan kebijakan maaf, keamanan jaringan adalah gabungan kebijakan, praktik, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah, gangguan, dan kerusakan. Tujuan utama keamanan jaringan meliputi yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality, yaitu data hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak. Yang kedua, integritas atau integrity, yaitu data tidak boleh diubah secara tidak sah selama penyimpanan atau transmisi. Yang ketiga, ketersediaan atau availability, yaitu data dan layanan harus selalu dapat diakses oleh pengguna yang sah saat dibutuhkan. Keamanan jaringan membentengi sistem dari berbagai faktor serangan dalam infrastruktur TI yang semakin kompleks dan saling terhubung. Yang kedua, teknologi dan penerapan utama. Yang pertama yaitu ada firewall. Firewall ini berfungsi sebagai gerbang pengaman yang mengatur aliran lalu lintas masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan. Biasanya, firewall bekerja pada level paket, sesi, dan aplikasi untuk memblokir atau mengizinkan data. Yang kedua ada Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS. IDS mendeteksi aktivitas mencurigakan melalui pemantauan pola lalu lintas dan tanda-tanda serangan serta mengirimkan peringatan. IPS melangkah lebih jauh dengan otomatis memblokir atau mencegah aktivitas berbahaya. Yang ketiga ada Virtual Private Network atau yang biasa kita kenal dengan VPN. VPN membuat jalur komunikasi yang terenkripsi antara perangkat pengguna dan jaringan antara perangkat pengguna dan jaringan tujuan melalui jaringan publik atau internet. Hal ini mengamankan transmisi data agar terlindung dari penyadapan dan MITM. VPN memungkinkan akses remote yang aman, krusial bagi model kerja jarak jauh. Yang keempat, enkripsi. Proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Pada jaringan, protokol seperti SSL atau TLS digunakan untuk mengamankan web traffic. Enkripsi juga dapat diterapkan pada Wi-Fi melalui WPA3 serta end-to-end encryption pada aplikasi pesan.
Yang kelima ada segmentasi jaringan, memecah jaringan besar menjadi segmen-segmen kecil dengan aturan keamanan yang berbeda untuk meminimalisasi dampak jika terjadi pelanggaran. Contohnya penggunaan VLAN dan DMZ. Yang keenam, multi-factor authentication atau MFA. MFA mengharuskan pengguna untuk menyediakan dua atau lebih bukti identitas, misalnya kata sandi, token OTP, untuk mengurangi resiko pencurian kredensial. Selanjutnya yaitu ada ancaman keamanan jaringan. Ancaman yang pertama ada Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan di mana ribuan hingga jutaan perangkat mengirim traffic secara bersamaan guna membanjiri jaringan atau layanan dan membuatnya tidak dapat diakses. Yang kedua ada Man in the Middle atau MITM. Peretas menyusup ke jalur komunikasi antara dua pihak dan dapat menyadap, mengubah, atau menyisipkan data. Yang ketiga ada malware dan ransomware. Malware adalah aplikasi jahat seperti virus, worm, trojan, spyware yang dapat mencuri atau merusak data. Ransomware mengenkripsi data korban dan menuntut tebusan untuk kunci deskripsinya. Yang keempat ada phishing, teknik rekayasa sosial yang menipu agar memberikan informasi sensitif seperti username dan password. Yang keempat ada eksploitasi, maaf, yang kelima ada eksploitasi kerentanan. Peretas memanfaatkan bug perangkat lunak atau kesalahan konfigurasi untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Yang keenam ada serangan zero day, serangan yang memanfaatkan celah keamanan yang belum diketahui pembuat perangkat lunak dan belum ada patch-nya. Berikutnya yaitu cara mitigasi dengan teknologi. Cara yang pertama yaitu firewall dan IDS atau IPS bertindak sebagai lapisan pertama pertahanan untuk memantau dan memfilter serangan. Yang kedua, VPN dan enkripsi mengamankan data selama transmisi untuk mencegah penyadapan atau MITM. Yang ketiga, segmentasi jaringan membatasi dampak serangan hanya pada satu bagian kecil. Yang keempat, MFA menjaga agar akun hanya dapat diakses oleh pemilik yang sah, mengurangi resiko pencurian kredensial. Yang kelima, patch management secara rutin menutup celah keamanan agar eksploitasi tidak bisa dilakukan. Pembahasan yang kedua yaitu pengamanan berbasis data dan jaringan meliputi metode, alat, dan contoh kasus. Yang pertama, metode pengamanan data dan jaringan. Metode yang pertama yaitu enkripsi data, mengamankan data saat istirahat atau data at rest maupun saat transit agar tidak dapat dibaca tanpa kunci. Yang kedua, backup and recovery. Sistem cadangan data untuk memulihkan data jika terjadi kehilangan atau serangan ransomware. Yang ketiga, access control, penetapan hak akses pengguna berdasarkan kebutuhan. Yang keempat, network monitoring, yaitu pemantauan aktivitas jaringan secara real-time untuk mendeteksi anomali. Yang kelima, patch management, melakukan pembaruan berkala untuk menutup celah keamanan perangkat lunak. Dan yang keenam ada Security Information and Event Management atau SIEM, mengumpulkan dan menganalisis log keamanan dari berbagai sumber untuk deteksi dan respon cepat. Berikutnya yaitu alat-alat yang digunakan. Ada firewall komersial, sistem IDS atau IPS, VPN, solusi enkripsi, SIEM, atau software antivirus atau anti-malware. Selanjutnya, contoh kasus nyata. Yang pertama ada perusahaan keuangan menggunakan enkripsi SSL, TLS untuk transaksi online dan VPN untuk akses remote, firewall dan IDS membantu mencegah DDoS dan intrusi, backup rutin serta SIEM, memantau aktivitas mencurigakan 24/7, serta akses ketat dengan MFA digunakan untuk staf internal. Yang kedua, kasus ransomware di bisnis kecil. Perusahaan yang menjadi korban menggunakan backup offline untuk pemulihan data dan menerapkan patch keamanan secara ketat, serta mengedukasi karyawan melalui pelatihan anti-phishing untuk mengurangi resiko infeksi di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.